Lapisan bumi merupakan struktur bagian bumi yang terbagi ke dalam beberapa lapisan, seperti halnya sebuah bawang merah. Bumi secara umum terdiri atas 3 lapisan. Pertama, kerak bumi. Kedua, mantel atau selimut bumi. Dan yang ketiga, inti bumi. Lapisan dalam bumi dapat diketahui dengan cara mempelajari sifat-sifat fisika bumi, yakni dengan metode geofisika, terutama dapat dilihat dari kecepatan rambatan getaran atau gelombang seismik, sifat kemagnetannya, dan gaya berat serta data panas bumi. Selanjutnya, bagian-bagian lapisan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerak bumi. Kerak bumi ini merupakan suatu lapisan bumi yang paling luar. Dan kerak bumi ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup di dalamnya. Lapisan ini tersusun dari batuan beku. Dan yang di dalamnya itu terdapat batuan metamorf dan batuan sedimen. Ketebalannya yaitu rata-rata sekitar 32 km. Lapisan paling tebal yaitu berada di bagian paling bawah benua, yaitu mencapai 65 km. Sedangkan lapisan tipisnya yaitu berada di bawah samudera yang ketebalannya itu hanya kurang lebih 8 km. Kerak bumi ini dan sebagian mantel bumi itu membentuk suatu lapisan yang dinamakan sebagai lapisan litosfer. Lapisan ini memiliki ketebalan kurang lebih 85 km dan suhunya itu di bagian paling bawahnya mencapai 1100 derajat Celcius. Baik, selanjutnya bagian-bagian lapisan bumi yang kedua, yaitu selimut bumi atau mantel. Selimut atau selubung bumi merupakan lapisan yang letaknya di bawah lapisan kerak bumi. Sesuai dengan namanya, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Selimut bumi tebalnya mencapai 2.900 km. Merupakan lapisan batin yang padat, mengandung silikat dan magnesium. Mantel bumi terbagi menjadi dua, yaitu mantel atas. Sifatnya itu plastis sampai semiplastis. Kedalamannya itu sampai 400 km. Kemudian ada mantel bawah, bersifat padat. Kedalamannya itu mencapai 2.900. Selimut bumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Litosfer merupakan lapisan terluar dari selimut bumi dan tersusun atas materi-materi padat, terutama batuan. Lapisan litosfer tebalnya mencapai 100 km. Litosfer tersusun atas 2 lapisan utama, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial adalah lapisan litosfer yang tersusun atas logam silium dan aluminium. Sedangkan lapisan sima adalah lapisan litosfer yang tersusun atas logam silium dan magnesium. Yang kedua ada astenosfer. Astenosfer merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan litosfer. Lapisan ini tebalnya itu ada 100-400 km. Diduga sebagai tempat formasi magma. Astenosfer ini terdiri dari materi dalam keadaan cair atau semi cair. Selanjutnya mesosfer. Mesosfer memiliki bentuk yang padat dengan ketebalan berkisar antara 2.400 hingga 2.750 km dan terletak di bawah astenosfer. Materi penyusunnya berupa periodet. Nah, selanjutnya yaitu inti bumi. Di pusat bumi terdapat inti yang berkedalaman 2.900 hingga 6.371 km yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu inti luar dan inti dalam. Nah, inti luar ini yaitu berupa zat cair yang memiliki kedalaman 2.900 hingga 5.100 km yang bersifat encer.
Sedangkan inti dalam yaitu berupa zat padat yang berkedalaman 5.100 hingga 6.371 km. Inti bumi ini memiliki tebal 1.248 km dengan jari-jari 1.248 km atau berdiameter 2.496 km. Temperatur kulit bumi semakin ke bawah semakin naik. Tiap 100 kaki naik 1 derajat Celcius. Hal ini diketahui dari penggalian minyak bumi. Jika ini dipakai dasar, maka temperatur di pusat bumi mencapai 290.000 derajat Celcius. Inti luar dan inti dalam yang dipisahkan oleh Lehman discontinuity. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam bisa disebut juga dengan kekayaan alam, yang mana sumber daya alam ini merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Secara yuridis, pengertian sumber daya alam termuat dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam sumber daya alam, yang mana dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, potensinya, dan juga jenisnya. Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama, sumber daya alam yang terbarukan atau renewable. Misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, tanah, dan lain sebagainya. Disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Lalu yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak terbarukan atau non-renewable, misalnya minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Lalu yang ketiga, ada sumber daya alam yang tidak akan habis, misalnya udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, macam-macam sumber daya alam berdasarkan potensinya. Berdasarkan potensinya, sumber daya alam terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan bentuk fisiknya. Contohnya seperti batu, besi, kayu, emas, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Contohnya seperti sinar matahari, kincir angin, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber daya alam ruang, yaitu sumber daya alam yang berupa ruang ataupun tempat hidup. Contohnya seperti dataran dan angkasa. Macam-macam sumber daya alam yang selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Apa sih sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik itu dari tumbuhan ataupun dari hewan. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena tumbuhan dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Apabila diolah, tumbuhan itu pertama bisa menjadi bahan pangan. Baik itu makanan pokok ataupun makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, manfaat dari tumbuhan ini apabila diolah akan menghasilkan bahan sandang, yaitu untuk pakaian. Contohnya dari buah randu. Buah randu ini diambil seratnya, kemudian dijadikan benang, lalu setelah jadi benang dipintal menjadi kain, setelah jadi kain jadi deh baju.
Selanjutnya, tumbuhan juga bisa dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga. Nah, biasanya yang dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga ini berupa kayu. Ini sering kita jumpai ya di rumah, contohnya seperti lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Ada juga getah karet yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan ban. Lalu ada juga rotan yang biasa dimanfaatkan untuk membuat anyaman. Selanjutnya, pemanfaatan dari tanaman ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan produk kesehatan ataupun kosmetik. Salah satu hasil dari pengolahan tanaman yang terkenal adalah jamu. Jamu ini terkenal memiliki banyak khasiat dan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Biasanya terbuat dari tanaman jahe, kencur, kumis kucing, mengkudu, dan lain-lain. Untuk bahan produk kosmetik, biasanya tanaman yang digunakan yaitu lidah buaya, urang-aring, sari melati, dan lain-lain. Sumber daya alam hayati lainnya yaitu hewan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Hewan bisa dijadikan sebagai bahan pangan. Nah, daging itu mengandung protein yang dibutuhkan tubuh manusia. Contoh hewan-hewan yang dimanfaatkan dagingnya yaitu kambing, sapi, ayam, dan lain-lain. Hewan juga dapat dimanfaatkan untuk bahan sandang. Contohnya seperti kain wol yang berkualitas itu berasal dari bulu domba, atau kain sutra yang berasal dari ulat sutra. Kulit hewan juga dapat dimanfaatkan untuk membuat tas, sepatu, jaket, dan lain-lain. Hewan juga memiliki manfaat dalam bidang kesehatan dan produk kecantikan. Contoh hewan yang bermanfaat untuk kesehatan adalah lebah. Lebah menghasilkan madu yang sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Lalu untuk produk kecantikan, contohnya adalah air liur burung walet yang dapat menambah stamina dan juga menghaluskan kulit. Selanjutnya, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup atau benda mati. Sumber daya alam non-hayati ini dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan atau untuk peralatan rumah tangga. Contoh sumber daya alam non-hayati yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan yaitu tanah liat, pasir, semen, dan lain-lain. Sumber daya alam non-hayati yang dapat dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga banyak jenisnya. Ada yang dari aluminium, contohnya untuk membuat panci. Kemudian ada juga dari plastik, contohnya ember. Ada pula yang terbuat dari logam, contohnya untuk pagar rumah atau untuk tiang. Lalu ada minyak bumi yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar. Ada juga emas yang biasanya digunakan untuk kebutuhan tersier manusia. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Secara garis besar, lapisan bumi terdiri dari atas beberapa bagian, yaitu kerak bumi, selimut, dan inti. Struktur bumi ini mirip seperti telur, yaitu cangkangnya sebagai kerak, putihnya sebagai selimut, dan kuningnya sebagai inti bumi. Selimut bumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Litosfer adalah lapisan terluar dari selimut bumi dan tersusun atas materi-materi, terutama pada batuan. Astenosfer merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan litosfer. Mesosfer yaitu memiliki bentuk yang padat dengan ketebalan berkisaran antara 2400 hingga 2750 km dan terletak di bawah astenosfer. Lapisan terluar diisi oleh makhluk hidup, sedangkan lapisan paling bawah biasanya terdapat minyak bumi. Nah, sumber daya alam disebut juga kekayaan alam. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang mana digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Sumber daya alam ini dapat dibedakan berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya. Menurut sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang terbarukan, renewable, sumber daya alam tidak terbarukan, non-renewable,
sumber daya alam yang tidak habis. Nah, menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi menjadi beberapa macam, antara lain sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Dan sumber daya alam berdasarkan jenis-jenisnya dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati.